Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita semua yang hadir di sini diberikan banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bisa berdatang berjamaah sholat subuh di Ahad pagi ini di tempat yang mulia. Kemudian salawat dan salam kehadirat Allah ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada semua yang mengikutinya baginda Rasulullah hingga yaumil akhir. Semoga kita nanti kelak di akhir akhirat mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan di Ahad pagi ini kita bersama-sama akan mengkaji kajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Jajang Abu Hajar LC dengan materi tafsir dari Quran. Marilah kita sama-sama hadirkan hati kita, niat kita duduk di taklim pagi ini untuk mendapatkan keberkahan, terutama keridhaan Allah SWT, dan menjadikan ilmu ini jadi ilmu yang kita amalkan dan kita bisa sampaikan kepada keluarga dekat kita, anak dan istri kita. Insya Allah kita perbaiki niat kita, duduk kita di awal, di akhir, di tengah-tengah, dan di akhir kita. Sebelum memulai, kita membacakan dulu kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. Jamaah salat subuh yang ana muliakan, semoga mengawali hari ini Allah kuatkan keimanan kita, Allah kuatkan azam kita untuk senantiasa beramal saleh, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Dan kita mohon kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap hembusan nafas kita semua
Moga-moga Allah akhiri kelak kita sekalian min dari dunia, dari negeri yang panah ini menuju negeri akhirat dengan nikmat yang sebaik-baiknya nikmat, yakni diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Harus selalu minta kepada Allah, bersungguh-sungguh dan yakin kepada Allah Azza wa Jal, fa insyaallah nikmat husnul khatimah akan Allah berikan kepada kita sekalian. Ikhwatu iman, ibu bapak yang ana muliakan, tafsir kita masuk bagian yang pertama setelah prolog muqaddimah tentang penamaan surah Fatihah, fadail, keutamaan dan lain sebagainya. Maka masuk yang bagian pertama, yakni pembahasan ta'awud. Pembahasan ta'awud atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud atau isti'adah, yakni mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di beberapa tempat. Di antaranya yang pertama di surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Wa qur rabbi a'udzu bik, dan katakan rabbi ay ya rabb, ya Tuhan kami. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari hamzuh itu, dari bisikan atau colekan gangguan syaitan. Hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Tapi yang pertama hamzihi maknanya dari colekan setan. Jamaah sekalian, dulu di kampung zaman jahiliyah dulu, kalau ada orang lewat jalan lewat kuburan, nih kalau jalan lewat kuburan kan keterlaluan sebetulnya. Maksudnya jalan di depan kuburan. Untuk apa jalan lewat kuburan? Jalan di depan kuburan. Lalu tiba-tiba dia sampai rumah kesurupan. Ya, biasanya dulu kita nyebutnya apa itu? Kesambet. Nah, itu kesambet. Nah, itu hamzuh itu. Dicolek. Mungkin. Karena memang tugasnya syaitan, tugasnya jin seperti itu. Ya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Minta ditangguhkan kepada Rabbil Alamin Allah Azza wa Jalla sampai hari dibangkitkan. Untuk apa? 3. Hamzuhu wa nafkhuhu wa nafsuhu. Untuk mencolek-colek orang yang kurang imannya, untuk mencolek-colek orang yang akidahnya tidak lurus, untuk mencolek orang-orang yang tauhidnya tidak murni. Maka tadi jadilah dia kesurupan. Anda pernah ngalamin meruqyah orang yang katanya kesurupan karena disambet tadi. Apa bedanya sambet dengan sambit, Pak? Kalau sambit kenceng deh. Kalau sambet nggak kelihatan. Itu ikhwan laki-laki masih remaja. Ba'da maghrib persis.
Ana didatangi oleh umminya, ibunya. Ustaz, minta tolong anak saya kesambet. Ah gitu, kesambet, iya. Jazakallahu khair. Di mana kesambetnya? Ya, maghrib pas adzan jalan lewat kuburan. Terus sekarang di mana? Dibawa ke rumah sakit. Ada orang kesurupan, kesambet itu dibawa ke rumah sakit. Ya, padahal obat kesurupan itu gampang. Nanti anak kasih resepnya. Nah bilang, anak gak bisa ngobatinnya kayak gitu. Kata uminya, pokoknya Ustaz datang deh. Kemana? Ke rumah sakit. Udah anak datang ke rumah sakit, ba'diyah sholat maghrib. Anak biarkan saja. Jadi dilambat-lambatin. Sampai di sana matanya mendelik, kemudian ngomongnya ngelantur, macam-macam. Kemudian anak sholat sunnah mutlak itu 2 rakaat. Dia cerita, saya mau keluar katanya. Tapi kata si jinnya itu, tapi susah. Dia bilang, loh, masuk bisa, keluar gak bisa. Kenapa? Kan ini makhlul. Ya, orang masuk bisa, keluar gak bisa, kan makhlul itu namanya. Makhlul itu di atasnya bodoh, Pak. Ya, makhlul itu. Masa bisa masuk gak bisa keluar? Terus dia bilang, karena saya sudah tua. Anda tanya, berapa umur kamu? 300 tahun. Anda bilang kalau di umur jin gak tua, 300 tahun, masih muda. Dia masih muda. Ini kan kadzab, dia pendusta. Jin tuh 300 tahun masih muda, Pak. Ya, kalau kita 300 tahun, udah tua. Ya, masih muda. Nah bilang, pendusta kamu, bisa masuk nggak bisa keluar. Ya, anak biarkan saja. Tapi ngoceh terus, dan itu di rumah sakit. Ya, anak beristiadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, beristiadah dengan beberapa kalimat ta'awud yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya, u'iduhu atau u'iduha bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kemudian Anda juga bacakan Al-Falaq dan An-Nas. Ternyata nggak sampai selesai, ya, nggak sampai selesai dia sadar. Insya Allah sekitar proses 10 menit. Dan tidak ada kesurupan massal. Jadi kalau ada yang meruqyah kemudian kesurupan dan terjadi lagi kesurupan massal, itu ada kedustaan yang memang sengaja di tempat tersebut. Gak ada cerita, jamaah sekalian, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kesurupan misalkan diruqyah kemudian menjadi kesurupan massal, nggak pernah terjadi. Tapi hari ini hati-hati, ada talbis iblis. Ya, ketika ada yang kesurupan malah terjadi kesurupan massal, itu ada talbis iblis. Ada tipu daya iblis di dalamnya. Silakan dibuka bukunya tentang talbis iblis itu. Itu berbahaya. Makanya obat orang kesurupan itu, Pak, sebetulnya tidak usah diruqyah. Kalau ada orang kesurupan ngaco-ngaco, biarkan saja, tinggalin sendiri dia, sadar sendiri. Orang kesurupan itu tinggalin aja sendiri. Itu sadar, Pak. Tapi kalau kita terus diomongin, nanti minta rokok, minta kopi pahit, minta bangle, wah itu macam-macam. Memang tujuannya biar orang syirik. Jadi kalau ada ini pengalaman anak di pondok. Karena kakak anak kalau hari ini termasuk di Garut tertua pesantrennya. Karena selevel beliau yang usia 80 itu udah nggak ada kiainya, tinggal satu. Kakak anak ahli faraid. Ahli faraid. Kalau urusan faraid itu luar biasa. Dulu pernah terjadi di pondok itu dari santriwati. Kan dulu nggak seperti sekarang ada imam pondok sekarang kan enak, Pak.
Kalau santri gak betah itu, wah aneh. Kalau dulu gak mandinya jauh, ke kolam orang lain, ada jamban, ada kan? Kalau yang santriwati di bawah ada sumur, terpisah dengan yang ikhwan. Itu kesurupan yang pertama satu santriwati. Wallahi itu Pak, kesurupannya sampai dia jalan ke atas genteng. Begitu tipu daya jin itu luar biasa. Jangan mengatakan jin dahsyat, enggak, lemah. Syaitan juga lemah. Ya, syaitan juga lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Loncat ke atas genteng, lari-lari, padahal perempuan. Kemudian turun ke bawah, beberapa asrama juga sama, terkena semuanya. Kesurupan masal. Tapi ini punya asbabul wurud yang berbeda. Sampai 1 minggu, Pak. Terus satu persatu dipulangin ke rumahnya. Karena dikatakan pondok kakak anak itu, katanya santrinya pada gila. Itulah, jiran, tetangga, atau orang yang memang nggak suka dengan pondok. Oh, gila semua. Lalu kesurupan. Anak bilang sama kakak anak, udah biarkan saja. Dibiarkan tambah rame, Pak. Tambah rame. Teriak-teriak, menjambak rambut, dan lain sebagainya. Akhirnya istikharah. Yang menariknya, yang santri ikhwannya, satu pun gak ada yang kena, Pak. Tidak ada, ini hanya akhwat semua. Kita istikharah, kiai istikharah, anak istikharah, santri-santri senior istikharah semua. Setelah istikharah, ini bahayanya Pak, setelah istikharah, qadarallahu wa masya fa'ala, mimpinya, ta'bir mimpinya atau yang diperlihatkan dalam digali kira-kira 0,5 meter. Digali. Apa yang ditemukan? Yang ditemukan sebesar seperti ini di atas, gini lah. Itu kemenyan. Kemenyan. Kemenyan, Pak. Kemenyan. Ini kapan, dari mana, dan itu. Baik. Ditemukan kemenyan di situ. Memang perintahnya harus dibakar. Bakar. Ini tahun kita 84. Sekarang 2001. Ini zaman, sudah lama. Tapi anak yang ngalamin ini. Dibakar, Pak. Itu bukan lagi kemenyan. Tapi bentukannya, bakarannya menjadi darah. Selesai dibakar, satu persatu sembuh. Biidznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah itu terjadi di pondok lain yang sama. Terjadi di pondok lain yang sama. Kemudian kita selidiki, pakai polisi, pakai tentara, diselidiki. Ternyata setelah kita selidiki tabayun, ada salah satu kahana. Kalau kahin kan laki-laki, kahana itu dukun perempuan. Dukun perempuan, tidak. Ada orang datang ke situ, ajengan. Ajengan itu apa? Kiai. Kalau di Sunda, ajengan, aceng, ya, tuh. Ajengan minta jasa dukun perempuan tersebut. Untuk apa? Supaya pesantren kakak anak itu sepi, gak ada muridnya. Nah, ini apa, Pak? Bisa aja. Kalau saingan sorga boleh. Ini saingan bisnis. Ya, padahal dulu tidak ada bayaran di pondok, nggak ada. Santri dulu nggak ada bayaran, Pak, nggak ada SPP. Kiai ngajar hampir 24 jam, santrinya balas, nggak ada apa namanya SPP, enggak, gratis. Cuman dia iri dengkinya itu karena di pondok kakak anak tuh ribuan santrinya. Sementara di dia hanya sedikit. Ini hamzuhu wa nafhuhu wa nafsuhu. Ketemu, Pak. Akhirnya dibawa polisi, ya,
disumpah, kemudian di atas materai, ya, supaya tidak lagi melakukan hal demikian. Selesai, Pak. Alhamdulillah. Artinya gini, setan itu akan mencari jalan-jalan yang memang orang itu membuka untuk memakai jasa syaitan. Gitu kan? Wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Itu Quran surah Al-Jin menjelaskan seperti itu. Wa kana rijalun minal insi, dan ada sekalian banyak para rijal, para laki-laki dari kalangan manusia, ya'uduna birijalin minal jinni, mereka minta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin. Ini sudah jelas sampai kapan? Ya, hatta taquma, sehingga kiamat bakal ada orang-orang yang minta bantuan ke jin tadi. Karena jin memang sudah membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang mau apa? Bekerja bersama jin. Dari siapa? Orang-orang yang memiliki hasidin, ida hasad. Ini terjadi, Pak. Dan sampai kiamat seperti itu. Lalu kemudian bagaimana caranya? Tadi kita hanya beristiadah, berta'awud, memohon perlindungan hanya kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Satu, itu ceritanya. Alhamdulillah, kakak anak sampai hari ini masih ada dan sehat. Sampai hari ini. Ya. Anak dulu selesai kitab Bukhari, banyak. Hafal Alfiyah di banyak-banyak di beliau itu. Ya. Jadi beliau alhamdulillah kalau ngajar kitab Bukhari, walaupun mikrofon mati, lampu mati, tetap jalan. Yang bingung santrinya. Dia jalan. Yang bingung santrinya. Hafal dia. Hafal. Di Bukhari hafal. Kita yang bingung santrinya. Kiainya jalan terus. Luar biasa. Kiai dahulu itu luar biasa. Ya. Sekarang alhamdulillah santrinya masih banyak. Dan hatta sekarang, kalau melewati tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang dikatakan ada mistiknya, ada jinnya, ada genderwonya, ada kuntilanaknya, padahal Nabi katakan la gaula, tidak ada kuntilanak kata Nabi. Tidak ada hantu kata Nabi. Ya. Gaul itu hantu, Pak. Makanya kalau orang main bola itu, ya, di golnya biasa banyak hantunya. Gol itu bahasa Arab, hantu. Ya, karena ada juga sihir-sihir yang memang dipakai untuk main bola. Sihir yang dipakai untuk main bola. Ada pernah tahu, Pak, yang jawakan yang dipakai main bola itu? Mohon maaf. Itu musuh kita kalau main bola, karena di pondok dulu hari Kamis libur, Jumat libur, main bola. Tapi main bolanya ya berlindung kepada jin. Ini main bola yang nggak beneran, Bang. Nggak tahu yang beneran itu. Ada yang berlindung ke jin apa enggak? Wallahu alam. Anak nggak tahu. Tapi yang nggak beneran. Salah satu dulu guru ngaji, benar-benar Allah kasih hidayah, dan Allah ampuni karena sudah meninggal, itu mengijazahi santri termasuk anak, bukan di pondok, di luar pondok. Itu dengan ilmu kanuragan atau jangjawakan supaya main bola itu banyak menangnya daripada kalahnya. Ini tentang berlindung bukan kepada Allah. Bagaimana caranya, Pak? Dibikinlah musuh kita, mohon maaf, supaya kemaluannya itu tegang. Ini dahsyatnya, Pak, dan naudzubillah ini, supaya kemaluannya tegang, hidup, Pak. Lagi main bola, kemaluannya hidup. Bayangin coba, bisa lari apa gak itu?
Ini terjadi, dan ini terjadi di kalangan santri dulu. Tegang, Pak. Ya, dia nggak bisa fokus, nggak bisa lari, Pak. Satu. Yang kedua, mata si kiper kita kasih mantra supaya rabun. Jadi nggak jelas itu. Dan yang ketiga, ada yang khusus lagi ilmu, bola itu kalau ditangkap kiper licin, Pak. Itu modal kita cukup 3. Pemainnya kemaluannya tegang, mata kipernya dibikin rabun, lah kemudian bolanya dibikin licin. Itu banyak menangnya Pak dulu lagi mondok itu. Karena mungkin wallahualam sudah berapa kali bicara tentang buku itu. Sampai hari ini di rumah masih ada 2 buku tentang yang begitu. Bukan untuk diamalkan, waliyadzubillah. Anda sudah bertobat kepada Allah supaya membuktikan pernah terjadi, memang ada yang seperti itu. Orang-orang yang kata di lingkungan pesantren, ya kan, kalau tidak dibimbing oleh gurunya yang benar dan baik, itu masih ada yang berlindung kepada selain Allah. Tadi katakan nggak apa-apa kan, cuma main bola, ya tetap itu bagian daripada syirik. Dan ilmu yang dipelajari bagian daripada sihir. Hukum sihir kata Umar ibn Khattab, ya hukumannya haddus sahir itu dorpun bisuyuf. Ya, hukuman orang yang belajar sihir itu dipenggal lehernya dengan pedang. Itu, Pak. Dan dia dihukumi sebagai orang kafir, keluar dari keislaman. Dan itu banyak yang bentuknya seperti itu. Dari mulai puasanya, niatnya, bentuk-bentuk kalimatnya menjadi sihir. Tahu nggak itu, Pak? Supaya menang bola terus tuh. Puasa dulu. Puasa 7 hari. Kalah Senin Kemis itu dulu. Puasa 7 hari. Niatnya bagaimana? Nawaitu awak tapa bi kalimatin lillahi ta'ala. Niat awak ini tapa dengan kalimat itu karena Allah. Wah, karena Allahnya benar, Pak. Caranya yang gak benar. Jangan dihafal, gak boleh. Dosa itu. Anda cuma ngasih tahu aja. Itu dia 7, Pak. 7 hari. Dan itu diamalkan setiap habis sholat sebanyak 41 kali. Nah, dites lah main bola. Menang loh, Pak. Musuh itu kempoyongan itu. Sempoyongan. Ya, bangun, Pak. Sempoyongan itu. Nah, ini namanya beristiadah, mohon perlindungan, ya, bukan kepada Allah, kepada selain dari Allah. Kira-kira hari ini yang kayak gitu masih ada nggak? Untuk bentuk yang lain? Masih ada. Yang tadi kan, lewat ke tempat angker, ngomongnya apa? Permisi, minta izin numpang lewat. Ini bagian daripada kalimat sihir dan berbahaya. Orang yang beriman bukan seperti itu. Gul ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 3. Dicolek, kemudian ditiup. Ada kan, oh ini katanya ditiup setan. Itu, wah ditiup. Ya. Kemudian dari apa? Dari bisikannya. Ini 3 yang berbahaya. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama, termasuk yang dianjurkan bagian dari mustahab, bagian daripada sunnah, setiap mengawali kita sholat, setelah doa iftitah, maka kita membaca ta'awud. Setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca suratul Fatihah. Baik mengimami atau sholat sendiri, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru suratul Fatihah. Maka imam juga agak sedikit, kalau yang sir kayak anak, sedikit dijaharkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu dalam sholat. Ya. Bagaimana kalau ditinggalkan karena kita tidak tahu, nggak ada masalah. Tapi bagian daripada sunnah supaya apa? Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan-godaan setan ketika sholat. Apa yang akan terjadi, ikhwan sekalian, ketika kita tidak berlindung kepada Allah? Maka setan itu akan mendatangi kita di dalam sholat. Apa yang didatanginya? Kulubnya, hatinya, pikirannya. Supaya apa? Supaya ngelantur, supaya ngelamun. Sehingga kata Nabi, dia tidak mengerti kada wa kada. Bahkan dia sampai lupa rakaatnya. Itu jelas ada setan, ada jin yang bersemayam menggoda orang sholat.
Pernah Bapak nggak khusyuk dalam sholat? Pernah? Jangan bilang sering, nggak boleh. Pernah. Pernah kan? Tadi 2 rakaat itu, 2 rakaat ada sholat subuh. Ada gak yang nggak khusyuknya tadi? Rakaat pertama atau kedua atau dalam apanya? Pasti ada. Itu manusiawi, manusiawi. Tetapi setelah sadar kita ada yang hilang dari kehadiran hati di hadapan Allah Azza wa Jalla, segera berta'awud. Di dalam kitab Nailul Awtar dijelaskan, ketika sholat ada sesuatu rasa yang tidak nyaman, baik mengganggu perut kita, pikiran kita, atau bulu kuduk kita seakan-akan bangun. Kata Nabi, fasta'id billah, segera ngucapin ta'awud. Itu dalam sholat, di tengah-tengah sholat. Umpama lagi sholat tahajud, enak-enak sholat, tiba-tiba merinding bulu kuduk. Pernah gitu ya? Padahal boleh jadi yang bikin di sini merinding itu berdiri, AC-nya kekencengan mungkin, atau kipasnya. Tapi disitulah pintunya setan masuk. Jadilah takut. Kata Nabi, segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi wa nakhfihi wa nafsihi. Ucapkan itu. Berapa kali? Sampai hilang, Pak. Sampai hilang. Fa insyaallah 3 kali udah selesai. Pernah rasa takut begitu terjadi lagi sholat? Tikus bunyi di tapi takut. Ya? Bahkan tahajud gak jadi-jadi. Naudzubillah. Atau kata Nabi mengganggu perut. Ketika wudu, ketika sholat 1 rakaat, gak pernah terasa mules. Tapi setiap sholat sudah mau 2 rakaat, perutnya mules. Seakan-akan ada gelembung di dalamnya, ingin mengeluarkan anginnya. Kalau itu senantiasa terjadi, jelas itu gangguan jin. Maka kata Nabi, pegang perutnya ini, bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ucapkan itu, insyaallah selesai. Ya, tapi jangan dipegang doang, nggak baca doa tadi. Itu pasti angin keluar. Batal sholatnya. Baca doa tadi, pelan. Jadi bukan diurut, dipegang saja. Dengan membaca ta'awud tadi, pelindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayo, ada yang pernah begitu, Pak? Mau sholat selalu pengen buang air. Tapi kalau enggak atau enggak. Ya? Nah ini jelas godaan. Berlindunglah segera kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menariknya, ada juga orang yang sholat itu bukan cuma imam yang lupa. Berjamaah lupa rakaat, imam dan makmumnya sama-sama lupa. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Imamnya lupa, makmumnya juga semua lupa. Gak ada yang bilang subhanallah. Pernah terjadi juga seperti itu, Pak. Sampai selesai. Nah, baru assalamualaikum, baru ramai. Tadi lupa ya, imamnya gak mau disalahin, kata dia. Lah antum makmum kan anak sendirian. Kalian 3 asop, kenapa lupa semua? Berapa banyak itu jinnya di situ? Berapa banyak itu jinnya? Sampai lupa semua, Pak. Waliyahudzubillah. Ini satu ta'awud. Silakan dengan kalimat yang 3. Mana yang hafal setelah? Ya. Termasuk yang diajarkan Nabi, tempat-tempat untuk mengucapkan ta'awud, diantaranya ketika mau sholat. Ini tempat-tempat untuk mengucapkan ta'awud. Ketika mau sholat, yaitu mau membaca suratul Fatihah. 1. Kedua, ketika masuk hamam, kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khabas wal khaba'ith. Ini masuk saja. Tapi ketika membuka pintunya, ketika antum membuka pintunya, ucapkan bismillah. Nah. Jadi sebelum masuk, ucapkan apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khabas wal khaba'ith. Tapi ketika Bapak dorong pintunya, tetap ucapkan bismillah. Ini pendapat yang masyhur. Maka ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak di kamar mandi baca bismillah? Boleh. Mana dalilnya yang melarang di kamar mandi membaca bismillah? Ya, pendapat yang masyhur boleh. Yang tidak bolehnya di mana? Yang tidak bolehnya itu kalau kita sedang berlangsungnya pipis, berlangsungnya buang air besar, baca bismillah, itu benar nggak boleh. Jadi paham ya? Tapi kalau masuk kamar mandi, dorong pintunya, baca bismillah. Ketika mohon maaf, buka celana, mau jongkok, baca bismillah. Dianjurkan. Tapi ketika sudah berlangsung, dilarang, mamnu, dilarang itu.
Berapa banyak kita kehilangan bismillah itu, Pak? Karena katanya ustadznya dulu bilang di kamar mandi gak boleh baca bismillah. Banyak kehilangan itu kebaikan. Baca. Kalau didawamkan terus sambil buang air, itu jelas dilarang, Pak. Tapi ketika duduk baca bismillah setelah bersih cebok, mau berdiri baca bismillah lagi, itu dianjurkan oleh para ulama dan itu masyhur. Ayo, selama ini baca nggak itu? Hah? Baca nggak itu? Enggak, cuma baca ta'awudz saja. La haula wala quwata illa billah. Pernah dengar nggak ada orang yang meninggal di kamar mandi? Nah, Allah ta'ala asbabnya apa gitu ya? Asbabnya apa? Tapi kalau tetap berzikir kepada Allah Azza wa Jalla seperti tadi, tetap dia bisa dikatakan husnul khotimah, Pak. Kenapa? Karena lisannya tetap berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Minimal tadi membaca apa? Bismillah. Amalkan. Ya, ketinggalan kebaikan kita. Di off itu. Hanya pas masuk aja ta'awudz, selesai di dalamnya di off itu. La haula wala quwata illa billah. Itu ta'awudz. Kedua. Yang ketiga. Ta'awudz dibaca adalah untuk berlindung dari berbagai hal yang mengganggu diri kita. Dimanapun, kapanpun. Yang ketiga. Tempat ta'awudz itu. Silahkan. Ya. Karena kalau kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka jin itu menjadi kecil. Mengecil. Ini pengalaman lagi dulu di kampung. Ada di kampung itu seperti jahiliyah dulu. Jahiliyah Quraisy. Ada yang namanya, kan masih dulu angkernya luar biasa, Pak. Nggak usah di kampung anak, di sini aja, di Poris. Poris itu dikenal. Kalau maghrib, ini istri Ana yang cerita. Itu masih ada bola api yang menggelinding. Katanya teluh. Apa teluh itu? Santet. Itu masih. Maka mohon maaf, ada yang nanya ke Ana tuh, Ustaz tahu gak daerah Poris itu dulu? Itu katanya daerahnya santet. Ana nggak tahu. Karena Ana nggak lahir di sini, alhamdulillah. Dulu, Pak. Itu ada yang namanya jin itu. Kalau kita iyahkan itu kita katakan, oh iya jin, baru dikatakan disebut jinnya saja malah membesar. Dan yang tadinya kecil segede kelinci bisa menjadi segede sapi. Itu fakta pernah terjadi. Makanya apa dikatakan Nabi SAW? Fakabbir, takbirlah dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir pas sogir, maka dia akan mengecil. Tapi kalau kita katakan, oh iya takut, dia membesar. Apalagi bersemayam di dalam diri kita. Kalau kita terus mengucapkan ta'awudz kepada mengecil dan akhirnya dia dhayiq, sempit, tidak ada jalan untuk masuk. Tapi kalau kita mengatakan iya, membesar, akhirnya jalan kebaikan menjadi sempit. Itu pilihan kita. Tentang a'udzubillahi minasyaitonir. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak listrik segala macam, Pak, nggak ada yang kayak begitu. Tapi dulu masih banyak terjadi yang kayak itu, fakta seperti itu. Tapi sekarang yang mempercayai seperti itu masih banyak. Satu ya, ta'awudz. Yang kedua, jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda jelaskan di sini. Silakan nanti referensi Tafsir As-Sa'di atau Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan juga Tafsir Ibnu Katsir. Para ulama tentang basmalah ini, Quran dari mulai surah yang pertama sampai An-Nas itu tertulis ada bismillah kecuali surah At-Taubah. Artinya apa? Semua para ulama menganjurkan ketika bertilawah membaca bismillah. Kapan itu? Ketika ibtida'un, mengawali tilawah dalam surah yang baru. Ya, surah yang baru semua membaca bismillah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kullu amrin dibarin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Itu tidak sempurna. Kalau tidak diawali dengan basmalah. Tetapi hanya di awal surah atau fawatihus suwar. Tidak di tengah-tengah surah. Ya, Ana ulang sedikit. Karena di tengah surah hanya cukup kita membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Tidak mesti membaca
Bismillah. Karena bismillahnya sudah di awal ketika kita membuka mushaf. Bapak bawa mushaf, buka bismillah. Nah, ketika langsung membaca di tengah-tengah surah, cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Tapi kalau fawatihus suwar di awal surah, semuanya baca bismillah. Insyaallah ya gitu ya. Jangan langsung dijama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Pak? Biar bagus? Tidak. Dalam urusan agama, bagus dan tidak bagus itu Nabi yang menentukan. Ulang ya. Dalam urusan agama, bagus dan tidak bagus yang menentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh kreatif dalam urusan agama. Maka cukup itu insyaallah. Ya. Baik. Tentang bismillah jamaah sekalian. Pertama, ba yang menempel di bismi, ya, para ulama menyebutnya ba sababiyah. Anak nggak baca i'rab atau tasrif, tidak. Kalau tasrif kan ba harfu jarin bismi majrurun bi ba wa alamatu jari kasratun dhahiratun fahiri. Anak nggak bahas itu. Tapi ba sababiyah. Ba sababiyah itu ba asbab, sabab musabab. Ketika al-musamma yang disebutnya di situ kita baca, maka asbab dari bacaan al-musamma yaitu Allah Azza wa Jal, maka kita akan mendapatkan tabarruk, keberkahan. Itu aja simpan. Artinya apa? Seluruh aktivitas kita ketika kita membaca bismillah, intinya supaya aktivitas yang kita lakukan mendapatkan restu, mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Makanya bismi itu salah satu nama yang diambil dari kata ismun mufradnya, yang jamannya asmaun. Sementara ismun diambil dari akar kata sumuwun, artinya al-irtifa wal ulu, tinggi dan tingginya mubalaghah, gak ada batasnya. Maknanya ketika kita menyebut bismillah, maka menyebut nama Allah yang maha tinggi dan tingginya tidak ada batasnya. Maka kalau sudah menyebut nama Allah yang maha tinggi, tidak ada batasnya, maka keberkahannya pun juga tidak ada batasnya. Gitu ya. Karena kalau yang tinggi kayak begini, bukan sumuwun, bukan sama namanya. As-saqfu. Saqfu itu maksudnya langit-langit yang masih bisa ditembus, masih bisa diraba. As-saqfu. Tapi yang nggak bisa diraba, as-sama. Langit, nggak bisa diraba. Sumuwun, al-irtifa wal ulu. Ternyata kita semua itu, ketika minum baca basmalah, kita menyebut zat yang maha tinggi dan tidak ada batasnya tingginya. Luar biasa. Maka kata para ulama ahli tafsir, siapapun yang mengawali kebaikan tanpa membaca bismillah, maka sudah kehilangan beribu-ribu keberkahan. Itu. Kalau lupa membaca apa? Bismillah. Itu pilih bismillah. Gak usah bismillahirrahmanirrahim kepanjangan. Bismillah. Takutnya bismillah aja lupa, bagaimana bismillahirrahmanirrahim panjangan. Gitu ya. Kan masih ada yang bismillah itu lupa. Ada. Sampai dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Barang siapa yang lupa bismillah di awalnya, maka baca di mana? Pertengahannya. Barang siapa yang lupa di awal dan pertengahannya, baca di mana? Nah, maka doanya apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Itu doa dari Nabi untuk orang yang malas. Awal, saking enaknya awal lupa, tengah lupa, akhirnya juga lupa gitu. Jangan dijadikan dari alasan. Cukup. Enggak, itu malas orang itu. Kenapa? Karena nggak mengajarkan begitu. Karena ada keberkahan dari yang tadi zat yang maha tinggi, ya, dan yang maha luas. Nah, itu bismillah satu. Kedua, ikhwati iman, Allah. Bismi mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Allah itu kata Imam Ibnu Katsir berbeda dengan ilah atau ilahul alihah. Ya, sembahan tuhan-tuhan yang disembah. Kalau Allah adalah al-ma'bud al-haqiqi, yang diibadahi zat yang memang hanya satu hakiki. Berbeda dengan ilah.
Banyak penyembahan. Kalau nama Allah itu hanya satu, yang hakiki zat, yang wajib kita hanya satu Allah zatnya, maka kita menyebutnya Allah. Dan Allah itu kalau dihilangkan hurufnya satu alif, tetap bisa dibaca, Pak. Lillah. Lillah. Apa artinya lillah itu? Untuk Allah. Lamnya buang satu. Bisa dibaca nggak? Bisa. Jadi apa? Lahu. Baginya. Lamnya dibuang. Tinggal hanya. Jadi apa? Dialah Allah. Tetap Allah juga. Tapi jangan hu-huan. Jangan. Nggak boleh hu-huan. Tetap kita Allah. Jangan saya ambil hu-nya aja ya. Hu-hu. Jangan. Allah. Itu bismillah. Ada yang hu-huan itu. Bismillah. Itu bismillah. Semuanya Allah. Lengkap. Yang kedua, basmalah ini jamaah sekalian, di mana dibacanya? Ini tentang baca basmalah. Pertama, dijelaskan dalam hadis tadi bahwa setiap aktivitas yang baik itu apa, Pak? Allah sukai, Allah cintai, Allah ridhoi. Maka setiap aktivitas yang seperti itu maka mesti diawali dengan apa? Bismillah. Kullu ma yuhibbullah wa yardahu. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan Allah ridhai mesti diawali dengan bismillah. Makan, bismillah. Minum, bismillah. Tidur, bismillah. Bangun tidur, bismillah. Bangkit duduk, bismillah. Mau duduk, bismillah. Ngerokok? Ojo lah, Pak. Jangan baca bismillah itu. Jangan bismillah. Ya, habis ngerokok? Jangan alhamdulillah, jangan. Ya, itu tidak ada. Karena bukan yang yuhibbullah wa yardah. Makruh. Bahkan haram. Ya, jangan. Yang halal. Bismillah. Nah, kemudian kalau kita sudah membaca bismillah tadi karena tabarukan keberkahan, apa maknanya atau apa faedahnya? Ya, faedahnya adalah al-hasanat, hasanat kebaikan. Setelah melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan apa? Kebaikan juga. Ya, kebaikan itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mendapatkan kebaikan dengan bismillah itu. Anda telah jelaskan dulu. Sedikit lagi Anda ulang di sini. 10 menit lagi, Pak ya. Ini kan sudah ditutup rapat nih, Pak. Rapat seperti ini. Bapak tahu gak di dalamnya? Mungkin gak ada jinnya gak? Hah? Ini kan sudah rapat. Mungkin gak ada jinnya? Jin bisa masuk gak sudah rapat gini? Bisa. Jadi jangan dikatakan kalau debu, enggak. Karena sudah ditutup. Angin gak? Tapi kalau jin, bisa. Lalu kemudian apa yang bisa mengeluarkan jin dari gelas ini? Dari dalam gelas ini? Jawabannya kalimat bismillah. Cukup bismillah. Bismillah. Ketika kita bismillah nggak usah ditiup, nggak usah. Bismillah saja, maka jin yang ada di sini akan menyakiti hati manusia sudah terjun, sudah kabur. Maka kita minum dalam keadaan sofi, murni, bersih. Dari apa? Yang akan mengotori lahir dan batin. Dengan apa obatnya? Cukup bismillah. Gitu, Pak ya. Kalau tidak, ada penyakit yang namanya khonnas. Penyakit khonnas itu penyakit yang bersembunyi, ya, ketika dibawa ke dokter, tapi ketika tidak dibawa ke dokter, ada. Itu namanya penyakit apa? Khonnas. Pernah yang begitu, Pak? Rumah sakit general cekap, katanya sehat semua. Tapi begitu pulang ke rumah, sakit lagi. Terus tetangga bilang apa kalau begitu? Oh, ada yang ngerjain guna-guna. Bukan guna-guna. Ente tuh minum gak baca bismillah. Sehingga ketika minum jinnya masuk ke tubuh. Itu jin khonnas tadi. Bersembunyi ketika dibawa ke dokter. Padahal obatnya cukup apa? Bismillah. Jadi jangan buruk sangka, Pak. Sudah kita salah, nyalahin jin lagi. Nyalahin orang lain lagi. Diguna-guna. Pernah gak ada tamu kemarinnya? Banyak tamu, Pak. Disalahin tamu segala macam. Itu jin. Di butiran-butiran nasi pun ketika tidak membaca bismillah, bukan satu kata Nabi SAW. Wa junuduhu. Jin itu membawa siapa? Tentara-tentaranya membawa anak buahnya, kebayang nggak? Satu hembusan, tegukan air
kemudian yang masuk 100 jin ke sini, gimana tubuh kita, Pak? Gak nyaman, gak enak. Wah, pokoknya gak. Kenapa? Ratusan jin yang ada. Sudah ratusan jin yang ada di tubuh, datang lagi ke dukun, ditambah sama jin yang ada di dukun, 100 lagi, 200 pulang ke rumah, bukan sembuh, 200 jin bersemayam. La haula wala quwwata illa billah. Padahal kata Nabi cukup samillah, cukup baca Ini mohon maaf karena masih ada yang sering lupa dan mengabaikan. Sudah nggak baca bismillah, pakai tangan kiri, sudah itu jin semua itu. Ya, nggak baca bismillah, pakai tangan kiri. Setelah selesai, nggak baca hamdalah lagi, selesai. Itu syaitan kata Nabi. Syaitan. Syaitan itu kata, yasrabu wa yakulu, makan dan minum bil yusra, dengan kiri. Ya, yasrabu wa yakulu, makan minum dengan kiri. Kalau sudah kiri pasti nggak baca bismillah dan pasti nggak baca hamdalah. Bismillah. Itu. Ya. Terakhir di bismillah ini. Bapak ngidupin motor selama ini? Bismillah. Enggak, Pak. Masya Allah. Ngidupin motor, masukin kunci, starter, bismillah. Kenapa? Soalnya nggak bawa motor, bapak mobil. Hidupin mobil, bismillah. Jangan kalau sudah dihidupin nggak hidup-hidup, jangan-jangan harus baca bismillah nih. Jangan begitu. Dari awal baca bismillah. Ya kan, bismillah, pahala Pak, bismillah. Kalau sudah hidup bunyi mesinnya baca alhamdulillah. Itu masya Allah, al-muslimun tuh kayak begitu, Pak. Ya, Rahman. Insya Allah Pak ya, amalkan itu ya. Ini tafsirnya baru bismillah saja, tapi kalau diamalkan luar biasa itu. Ya, bismillah itu masya Allah. Hey, masuk kamar kita Pak, baca bismillah gak masuk kamar? Masuk kamar, mau tidur. Istri sudah geletak di kamar, pintu tertutup, buka kamar. Bismillah, Pak. Itu, alhamdulillah. Bismillah, ajarkan anak kita. Bismillah, jangan bismillahnya kalau sudah bersentuhan dengan istri, baru bismillah. Sabuk, itu, lainlah. Hah? Oh, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu berlindung, Pak. Allahumma janibna itu. Berlindung dari syaitan. Ya. Ini masuk kamar bismillah, ya kan? Kenapa kata Nabi SAW? Kamar kita yang tidak ada isinya, ada jin yang namanya dasim. Kamar kita itu diisi oleh jin namanya dasim, laki-laki Pak. Kalau perempuan dasimah. Ya, maka kata At-Tabari menyebutkan, ini At-Tabari, kata At-Tabari, untuk mengeluarkan jin yang namanya dasim atau dasima cukup mengucapkan bismillah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, lihat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, kalau Bapak punya tempat mandi di rumah, ini jarang dilakukan. Bak mandi kan ada tuh di rumah. Setiap mau tidur itu, kalau Nabi SAW meletakkan sesuatu isyarat dan membaca bismillah. Apa itu kata Nabi? Walaupun ranting dedaunan, ambil ranting kecil, taruh di sampingnya, kemudian bismillah. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Kenapa? Lam yadurhu syai'a, tidak akan yang bisa memberikan mudarat suatu apapun, termasuk jin. Nggak pernah itu ya? Bak mandi kita, kan ada gayungnya atau apa? Sudah taruh, sengaja, menyengaja, karena pahala itu kan menyengaja untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ambil gayungnya, letakkan, bismillah. Masya Allah. Apa jangan zaman COVID sekarang? Jangan-jangan COVID jadikan jalan oleh jin tadi, supaya bikin sakit. Bismillah. Insya Allah Pak, amalkan itu. Ya, menyengaja, sekali lagi, menyengaja. Gayung taruh. Kan pasti punya gayungnya itu. Kalau nggak hafal, taruh atau sabun tempat. Bismillah. Aman Pak. Kalau Nabi dulu kan geribah, galon gitu kan. Kata Nabi, taruh kalau mau tidur itu, kata Nabi tutup. Dan ketika menutupnya itu kita lindungan kepada Allah, bertawud kemudian baca basmalah untuk menutup rapat supaya jin nggak masuk. Bismillah ya. Jadi banyak sebetulnya Pak, celah-celah yang bisa jin tuh menyakiti tubuh kita itu karena kitanya yang ya gegabah gitu kan. Padahal kita baca Fatihah itu setiap sholat. Tapi untuk diterapkan basmalah ta'awudnya dalam kehidupan itu masih sering lupa. Insya Allah Pak ya. Itu. Kasih tahu istri kita yang di rumah. Makanan-makanan yang disiapkan untuk besok.
atau ada sisa untuk besok, maka menyengaja istri kita, ya menyengaja istri kita, balikan tuh makanan, tempat tutupnya itu. Apa namanya tutupnya, Mbak? Tadi meja makan itu. Saji. Saji itu kan disajikan. Menyengaja, istri kita datang ke rumah, sajinya diangkat, menyengaja. Kemudian diangkat, tutup lagi. Bismillah. Dan di hatinya, ya Allah, aku perlindungkan ini kepadamu. Nah, insya Allah besok dimakannya aman. Makanya dulu para qori, Ustadz Jajang tuh, qori, itu biasanya naruh air embun di luar dulu, ya kan, air embun supaya diminum besok paginya. Itu nggak sembarangan Pak dulu, ya. Ketika naruh itu mereka pakai daun atau di atasnya taruh Bismillah. Itu keberkahan dulu dan kebersihannya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kelelawar, jangankan tikus, cicak pun nggak mau deket Pak. Sekarang sudah ditutup Pak, sudah ditutup. Cicak lah, kecoa lah gitu kan. Karena yang nutupnya hanya mengandalkan kepada teknologi, bukan kepada Allah. Ya, bertuhannya kepada teknologi, bukan kepada Allah. Berlindungnya kepada teknologi, bukan kepada Allah. Akhirnya ketika dibuka, kopi yang sudah ditutup, ada cicaknya. Begitu Bapak mau minum, ada cicaknya, nafsu Pak. Akhirnya dibanting itu gelasnya. Cicaknya nggak mati, gelasnya yang pecah. Padahal kata cicak gara-gara ente gak baca. Insya Allah yang begitu aja dulu. Salah ya. Ini baru bab Bismillah, belum kepada Ar-Rahman Nir-Rahim. Cukup ya. Cukup, mohon bersabar. Insya Allah pertemuan besok saya selesaikan sampai walabdolin insya Allah. Jadi prolognya pelan-pelan dulu insya Allah. Ya, nasihat ana amalkan Bismillah ini. Ya, hanya berlindung kepada Allah dengan ta'awudnya. Kemudian hanya mengambil keberkahan kepada Allah dengan membaca apa? Basmalah. Demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustaz telah menyampaikan ya, terkait dengan ta'awud dan basmalah. Nah, sebelum kita tutup kajian ini, saya persilakan untuk hadirin yang ada untuk bertanya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Ustadz terkait dengan isti'adah dan basmalah tadi. Sekiranya di rumah kita ada kamar atau ruangan yang memang kosong, ataupun digunakannya tidak secara kontinu, misalnya ruang setrika gitu ya, yang itu kan hanya suatu waktu. Baiknya seperti apa Ustaz? Atau ada kamar yang memang diperuntukkan buat tamu, ini kan juga kamarnya kan tidak kontinu kita gunakan. Baiknya seperti apa supaya tidak sampai dihuni oleh dasim dan dasimah seperti itu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kamar kosong dan memang nggak apa-apa kita punya kamar disiapkan untuk tamu itu nggak apa-apa. Bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukim dhaifah. Kalau falyukim dhaifah berarti kan kita harus punya kamar yang bersih, gitu kan? Nah, bagaimana caranya supaya kamar itu ketika tidak ada tamu plus tidak dihuni oleh dasim dan dasimah? Diajarkan di dalam tafsir termasuk At-Tabari, Ibnu Katsir, dan ini dipesankan juga oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, adalah kita sewaktu-waktu buka dan bukanya dengan membaca Assalamualaikum. Dulu ada yang mengatakan Assalamualaikum, bukan, tetap Assalamualaikum. Karena alaikum itu termasuk jamak, ya mudzakkar, ya kumlah kepada mereka, gitu kan? Kemudian setelah itu, ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali bakarkan dupa. Ya dupa yang iramanya, yang aromanya adalah aroma habbatus sauda, aroma hajar aswad, ya. Dan jendelanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketika dibakarkan dupa itu dibuka. Ya, kemudian ketika menutup kembali baca ta'awudz dan baca bismillah. Insyaallah kata para ulama, maka dasim dan dasimah tidak akan berani atau tidak akan bisa menempati tempat tersebut. Jadi seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau kamar itu memang kosong. Dibakarkan dupa, Pak. Tapi dupanya ya habbatus sauda aromanya, ya, hajar aswad gitu. Yang ketiga, bisa juga kamar yang kosong itu justru dijadikan ajang untuk keluarganya berpindah-pindah membaca Quran. Jadi gini, kamar kosong di situ, misalkan ajak istri, ajak anak baca Quran di situ, entah ba'dal maghrib atau ba'dal subuh.
tiap hari gak ada masalah. Ini misalkan yang lebih rajinnya. Kalau tadi kan yang kurang rajin, seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu kan. Itu baca Quran di kamar kosong. Jadi jangan biarkan kamar kita tuh kosong. Seperti itu. Ya, supaya nggak bosan misalkan, gampang caranya. Yang punya hafalan 1 juz, gitu kan? Suruh istrinya yang nyimak, kita murojaah. Kalau anak tahadus binima, kadang-kadang baca isi sambil tiduran di paha kita. Atau sebaliknya, ya, kita sambil nyimak istri, kemudian isi yang tiduran di paha kita. Atau dibawa anak, setiap hari baca hadis, 2-3 hadis dibacakan. Itu bisa kita yang baca, nanti bergiliran. Supaya ngisi tempat-tempat kita yang kosong, supaya tidak diisi oleh dasim dan dasima. Bismillah, ya, baca Quran atau baca hadis. 1 hadis, 2 hadis setiap hari. Dan yang utama baca Quran, untuk kita nih yang bapak-bapak yang habis maghrib pulang ke rumah, ya baca di rumah. Ya, lebih utama lagi ba'da subuh. Ba'da subuh rutinkan. Yang punya hafalan murojaah, yang enggak rutinkan. Berapalah? 1 juz, setengah juz, 4 halaman, tafadhol. Itu cara. Nah, bagaimana kalau enggak punya kamar untuk tamu, rumah biasa, tetap. Ya, cara yang tadi di tengah rumah kita ngaji bersama, baca hadis gitu kan, dan dibakarkan dupa juga. Seminggu sekali, dan hilangkan tempat-tempat yang banyak tempat untuk menumpuk barang-barang bekas itu harus nggak boleh ada. Harus rapi, dikasih lemari. Biasa kardus atau apa, atau karpet di, nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh itu. Kalau dia harus tempatin, ada lemarinya, itu rapi. Itu salah satunya, ya. Karena dasim dasaimah itu yang menetap, belum lagi yang di luar. Seperti itu ya. Allah Allah. Ya, baik Ustaz. Mungkin Ada satu Pak? kita batasin aja Oh. pertanyaan barangkali ya. Iya. Disingkat aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz membicarakan masalah ilmu sihir. Itu kaitannya dengan sihir. Itu ada nama Arut dan Marut. Itu apa itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Allah menguji 2 malaikat Harut wa Marut, yu'allimanis sihr. Ya, diajarkan tentang sihir dan dihukum kedua-duanya, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa di situ dijelaskan dalam tafsirnya tentang yu'allimanis sihr, belajar sihir pun diharamkan. Yang punya ilmu sihir, yang belajar sihir, yang minta jasa untuk disihir, semua termasuk kategori perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Gitu kan? Datang ke tukang sihir, memakai jasa sihir, belajar sihir, bahkan meyakini bolehnya sihir, sudah kufur. Maka orang Arab, Pak, yang siapa itu yang pesulap canggih itu, bukan canggih, pesulap jahil itu, yang kalau sulapnya bisa nembus tembok, di atas, bukan, di atas satu lagi. Itu kan orang Arab, orang Qatar itu aslinya, Pak. Mereka mengatakan sihir, itu pelaku sihir. Yang terbang itu. Orangnya kecil, tinggi. David Kopro bukan lagi. Satu lagi, Pak. Pokoknya itulah namanya adalah. Nah itu asli orang Arab. Dan orang Arab menyebutnya adalah as-sihir. Dia pelaku sihir, Pak. Jadi hal-hal yang seperti itu disebutnya sihir. Dan sihir itu ada sihir Jawa, sihir Sunda. Seperti misalkan ketika kembung perut, kakak di leweng, inyuk talinya, gagak di bawang, hitut jadinya plong-plong. Nah, itu sihir juga. Itu sihir juga itu. Tidak boleh dipelajari, tidak boleh diamalkan. Bahaya itu. Itu bahaya. Bahkan min ba'dil kalam, kata Nabi, as-sihir, sebagian ucapan-ucapan yang bisa mengelabui itu bagian daripada sihir. Makanya dihipnotis. Itu sihir gitu ya. Jadi Pak, 4 kelompok ini dalam sihir itu haram semua dan kufur. Termasuk kufur. Wallahualam. Silakan Pak. Singkat aja. Mungkin ini yang terakhir ya Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, mohon arahannya atau penjelasannya. Kadang-kadang di rumah kita Pak Ustadz, setelah kita tinggal sehari atau 2 hari, itu mesti udah kita apel, kita bersihkan. Itu kadang-kadang masih timbul
bau seperti misalnya mohon maaf bau kotoran. Kemudian kadang-kadang bau wangi. Dan bau-bau yang lain yang kurang sedap gitu Pak Ustadz. Setelah kita cari-cari di segala tempat gitu, itu nggak ada apa-apa gitu. Terutama setelah Isya itu, setelah ba'da Isya. Itu apakah mungkin pengaruh jin atau apa Pak Ustadz? Kadang-kadang bau bakar-bakaran gitu. Ya. Itu selalu seperti itu. Baik. Itu mungkin pengaruh jin atau apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah dipastikan sekeliling nggak ada yang bakar ban itu bisa cari. Nah, jadi betul Pak, pengaruh yang namanya reh atau bau-bauan. Termasuk juga yang wangi, hati-hati. Karena jin tuh tipu dayanya luar biasa. Ada orang bilang kalau wangi-wangi itu malaikat. Enggak begitu. Cara mendeteksinya gini Pak. Apakah bau-bauan tersebut itu membuat tuan rumahnya semakin dekat kepada Allah? Termasuk wangi-wangian. Jangan tertipu nih ya. Kalau yang bau-bau jelas itu jelas jin Pak. Ya, ini yang wangi yang orang suka mengatakan itu malaikat. Bukan begitu deteksinya. Kalau kita tuan rumahnya semakin rajin beribadah, semakin dekat kepada Allah, semakin waro, itu jelas. Berarti ada kasih sayang Allah. Tapi dengan wangi-wangian semakin muncul mistiknya, sholat tahajud semakin susah, jelas itu tipu daya jin. Cara mendeteksi rumah kita begitu Pak. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah ittiba'u hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya apa? Yufaqihu fiddin, dipahamkan urusan agama. Artinya apa? Ketika kita punya rumah bagus dan sebagainya, semakin berkah itu semakin mempermudah tuan rumahnya untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah. Kalau ada wangi-wangi, kemudian kita semakin bagus ibadahnya, insya Allah mudah-mudahan malaikat. Tapi wangi-wangi semakin takut tahajud, wah itu jin juga itu kayak begitu. Itu Pak ya, untuk mendeteksinya. Dan kalau terjadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Kita berlindung kepada Allah, itu rumah kita. Dan boleh Bapak gini, ini terakhir penutup, boleh Bapak katakan begini Pak. Gak usah pakai mantra-mantra, gak boleh. Bilang ini, ini rumah saya. Dan ini bukan rumah kamu. Pergi. Udah gitu aja. Dan boleh dikeraskan. Itu pergi insya Allah. Itu ya. Jangan, kamu mau makan apa? Jangan. Ya, cukup seperti itu Pak ya. Berarti yang terakhir ini. Dokter terakhir. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, Tad, apakah setan, jin, dan iblis itu makhluknya sama, Tad? Mohon penjelasannya. Iya, ini anak mau jawab, tapi jawabannya panjang, nggak bisa singkat. Ya, surah Al-Hijr itu membahas apa itu jin, dari mana jin, apa itu setan, dari mana setan, apa itu iblis. Itu panjang. Depannya insya Allah ya, bulan besok ya. Nggak bisa itu singkat, nggak bisa itu. Iya panjang. Karena kalau disingkat nggak bisa paham. Anda jelaskan ayat per ayatnya. Dari mana mulai diciptakannya, apa komposisinya, kenapa menjadi ini. Wah itu nanti ada fa'azalahum syaiton dan lain sebagainya. Ada ihbitu dan itu panjang Pak ya. Mohon bersabar insyaallah kita bahas. Cukup. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.